Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesusku. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesusku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesusku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesusku. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesusku. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesusku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesusku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersyukurlah senantiasa karena kejadianmu dahsyat. Bersyukurlah karena engkau bisa terima keselamatan dari Kristus lewat Yesus. Mau hadir dalam hidupmu, mau menerima engkau sebagai anak kekasihnya dan memberikan engkau keselamatan lewat kematian di kayu salib, menebus engkau dari dosa. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang akan memberkati engkau. Dengan tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah semua karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan kita akan bacakan dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga
akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar bahwa semuanya karena kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan kasih perumpamaan kepada orang Farisi. Ketika orang Farisi mengkritik Yesus, bahwa katanya Yesus ada bersama dengan orang-orang berdosa, karena pada saat itu para pemungut cukai dimasukkan pada golongan orang-orang berdosa. Dan biasanya pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Dan orang Farisi melihat itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, karena Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Jadi Yesus memberikan kepada mereka perumpamaan, jikalau ada seorang memiliki 100 domba, kalau satu di antara dombanya hilang, apa yang dia lakukan? Bukankah dia meninggalkan 99 dombanya dan dia mencari yang tersesat, yang satu ekor itu? Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Dan firman Tuhan tadi yang mengatakan di ayat intinya dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di lain firman dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini harus kita sadari, bahwa semua karena kasih karunia Allah. Kita pun dulu adalah orang berdosa, tapi kita ditebus dengan kuasa darahnya, dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita terima kasih karunia Allah, terima jaminan kerajaan sorga, kita terima keselamatan sorga. Itu semua adalah kasih karunia Allah. Dan seharusnya dengan menyadari itu, kita tidak akan bersikap seperti orang Farisi yang menghakimi, mengatakan bahwa pemungut cukai orang berdosa, mengatakan bahwa orang lain berdosa. Jadi Yesus hanya ada untuk kita, bukan untuk orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang Yesus tadi berikan lewat firman Tuhan, dikatakan kalau ada orang punya 100 domba, satu saja yang hilang, dia akan berjuang mencari yang satu itu dengan meninggalkan yang 99, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan refleks, dengan cepat, orang yang kehilangan satu domba, dia akan segera mencari sampai menemukannya. Seperti itu Yesus, dia dengan refleks, dengan segera dia turun datang ke dunia, bahkan lahir di kandang domba, bahkan dia disalibkan demi untuk menyelamatkan dia. Karena Yesus begitu respon terhadap kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus saja dengan refleks, dengan gerak cepat, dia melakukan satu pergerakan penyelamatan untuk kita sampai mati di kayu salib. Dan ketika kita membuka hati untuk Tuhan, meresponi kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus kita, maka Yesus pun meresponi sikap kita yang mau membuka hati untuk Dia, sehingga kita menerima betul-betul kuasa kematian Yesus, di mana itu yang akan memberikan kita jaminan kerajaan sorga. Dan Yesus dengan responsibelnya, dengan rasa tanggung jawabnya, dia menyelamatkan manusia. Demikian juga seharusnya kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, punya rasa empati, punya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain datang kepada Kristus. Jangan egois, jangan sombong, jangan merasa bahwa kita orang kudus, kita orang benar, sehingga Yesus hanya menjadi milik kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita juga adalah mantan-mantan orang berdosa. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau refleks untuk merangkul
setiap orang-orang yang belum terima keselamatan untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Engkau meresponi panggilan Kristus dalam hidupmu dengan engkau meresponi rasa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada engkau untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Engkau dengan cepat datang cari jiwa. Engkau datangin setiap lorong-lorong, engkau mencari siapa-siapa yang siap untuk diselamatkan bagi Kristus. Bukan justru menghakimi mereka, mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa. Sebab kita harus menyadari firman yang dikatakan tadi di Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, keluar engkau dari gedung gereja, masuklah lorong-lorong, masuklah gang-gang kecil, cari di manakah jiwa-jiwa yang siap untuk diselamatkan. Kesempatan pada saat-saat yang sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan tempat-tempat ibadah bahkan gereja tutup. Inilah kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk umat Tuhan bergandeng tangan untuk beritakan Injil, beritakan bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, supaya banyak jiwa diselamatkan bagi Kristus. Ingat, semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jadi bagikan kasih karunia Tuhan itu bagi orang lain. Dengan gerak refleks engkau turun ke lapangan, cari jiwa bagi Kristus, selamatkan banyak jiwa bagi Kristus. Rela bayar harga untuk selamatkan banyak jiwa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Responi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan di amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Responi itu dengan rasa tanggung jawab, dengan sikap mengatakan seperti yang dikatakan di firman Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau bersyukur engkau sudah terima kasih karunia Tuhan, yaitu kepastian keselamatan sorga. Bagikan sorga bagi banyak orang. Itulah tandanya engkau menghargai kasih karunia Tuhan. Itulah tandanya engkau bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur.
Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.